Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kenalan sama Igot lagi deh. Sudah kenalan, kamu kenalan lagi? Takut ada yang belum kenal Kak Mara. Oh iya, baiklah, hari ini Gos mau cerita apa nih? Igot mau cerita BADU. Kok Badu? Namanya Badu. Badu apa Banu? Sorry. Namanya Pejuang Tangguh itu si kutu buku. Wah, si kutu buku. Sekarang tanggal 23 April 2017. 23 April itu adik-adik biasanya diperingati sebagai Hari Buku sedunia. Iya, betul sekali. Hari Buku Sedunia. Selamat Hari Buku. Siapa yang hari ini sudah membaca buku? Coba angkat tangannya. Iya, alhamdulillah ternyata semuanya pandai membaca buku. Aku belum. Loh, terus kamu baca apa? Aku baca gambar, baca lingkungan, juga baca wajah. Kenapa baca wajah? Kalau orang marah, wajahnya kelihatan. Iya, adik-adik juga begitu tentunya ya. Kalau misalkan marah sama mama, sama papa, atau sama ibu, sama ayah, coba wajahnya. Cantik apa ganteng atau jelek? Nah, sudah bisa memilih kan? Kalau sudah bisa memilih, maka putuskan yang terbaik. Jadi apa kita hari ini? Berbahagia atau Marah. betul sekali. Nah, sekarang ceritanya tentang pejuang tangguh itu si kutu buku. Nah, mau dengarkan adik-adik? Di sebuah desa yang bernama Desa Gunung Rejo, di bawah kaki bukit Gunung Arjuna, di sana tinggal seorang anak laki-laki yang berbadan tinggi, kurus, langsing, sayangnya berkacamata tebal. Dia bernama Banu. Banu. Betul, namanya Banu. Banu itu sekolah di SMP Negeri 02 Singosari. Tempatnya ada di seberang sungai. Dan Banu setiap hari kalau mau berangkat ke sekolah di SMP Negeri 2 Singosari, maka dia harus menuruni lereng bukit. Terus kemudian turun, setelah itu dia harus melewati sungai. Tapi Banu tidak ada di zaman sekarang. Banu ada di zaman dahulu. Waktu itu jembatan tidak seperti sekarang ini adik-adik. Zaman dahulu itu jembatannya hanya terdiri dari 2 batang bambu yang diikat dengan tali dan kemudian ditaruh begitu saja di atas sungai. Tentu saja juga dengan penguat di tepi-tepinya. Nah, tapi tahu nggak adik-adik, itu semua tidak membuat Banu menyerah. Keren. Dan satu hal lagi, Banu suka sekali membaca buku. Setiap hari dia pasti membawa pulang buku dari perpustakaan. Ada buku tentang presiden pertama kita, ya siapa? Soekarno. Ada juga presiden kita yang suka bikin pesawat itu siapa? B.J. Habibie. Betul, dan juga ada banyak kisah tokoh-tokoh lain yang dia suka. Setiap hari, Banu membawa 1 atau 2 buku untuk dibaca. Itu semua dibaca saat dia membantu orang tuanya menggembalakan kambing. Tahu tidak kalian, Banu itu terlahir dari keluarga yang katanya miskin. Tapi Banu tidak ingin dikatakan miskin. Dia suka membantu orang tuanya menggembala kambing adik-adik. Juga dia kadang-kadang membantu ibunya untuk itu. Apa itu? Panen padi. Terus kemudian juga menjemur. Betul sekali. Dan itu semua dilaksanakan tanpa mengeluh. Dia memilih untuk bahagia adik-adik. Jadi tidak pernah terdengar keluhan dari Banu. Tapi adik-adik, di sekolahnya Banu ada anak yang namanya BADU. Mirip nggak? Badu. Iya, ada yang namanya Badu. Badu itu anaknya sombong sekali. Banu, udah kesini kamu. Ada apa, Badu? Kamu tahu ya,
Aku ini anaknya orang kaya, tuan tanah. Juga aku punya yang namanya seleb padi. Orang tuamu suka sekali berhutang di tempatku kalau mau nyelepin padinya. Nah, kamu harus tahu, kalau kehidupanmu itu keluargaku yang menopang. Jadi jangan pernah kamu mengalahkan aku. Aku sudah les matematika, biologi, fisika, apa saja aku sudah bisa. Orang tuaku bisa memanggil semua guru les. Kamu? Padu, begini ya. Kalau di sini kita semua belajar. Apapun hasilnya, itu semua tergantung dari hasil usaha kita, Badu. Oh, tapi ingat, kamu harus mengalah dariku. Kalau tidak, awas kamu. Nah, adik-adik, Banu diancam oleh Badu. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Banu tidak peduli. Dia tetap belajar dan belajar dan belajar dan belajar. Sehingga ketika semester pertama, si Banu juara umum. Melihat hal seperti itu, Badu tidak terima. Sehingga nantinya ketika semester 2, dia berusaha mengejar ketertinggalannya. Hanya saja karena hatinya yang jahat, si Badu berkata kepada teman-temannya, "Oh, teman-teman, dengerin ya. Untuk semester ini si Banu tidak boleh juara. Aku yang harus juara. Maka dari itu kalian semua harus mendukungku." Bagaimana caranya, Bos? Iya, Bos. Apa yang harus kita lakukan? Oh, aku tahu caranya. Biasanya Banu kan kalau pulang pergi lewat jembatan bambu. Sekarang musim hujan. Kita putuskan saja jembatan bambunya. Wah, jangan begitu, Bos. Itu tidak baik. Iya, Bos. Kasihan nanti. Kalian itu temannya siapa? Akhirnya adik-adik, Badu bersama teman-temannya memutuskan tali pengikat jembatan yang hanya berupa 2 batang bambu. Sehingga ketika sore hujan deras, bambu-bambu itu pun terbawa air. Banu tidak mengerti, sehingga ketika paginya dia berlari-lari turun dari lereng bukit, dia menemukan jembatan itu sudah menghilang dari tempatnya. Apa yang terjadi berikutnya? Kalau aku ya pulang, Kak Mora. Ngapain sekolah? Lebih enakan di rumah ya, teman-teman. Tidak demikian dengan Banu. Dia masuk ke dalam air. Terus kemudian dia berenang dan kemudian naik ke tepian, lari sekencang-kencangnya untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah dia basah kuyup, sehingga kemudian ada seorang guru yang bertanya, Banu, kenapa denganmu? Maaf, Pak Guru. Jembatannya hilang. Jadi saya terpaksa masuk ke dalam sungai supaya tidak terlambat untuk ikut ujian hari ini. Kalau begitu, kau guys dulu, ganti baju. Tahu apa itu? Tanya sama bu guru. Tidak apa-apa, Pak Guru. Saya sudah biasa. Saya biasa menggembalakan kambing dan kemudian pulang dengan basah kuyup. Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu, silakan kerjakan. Si Banu tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika melihat Banu datang, Banu mulai gelisah. Dia lupa dengan semua yang sudah dipelajarinya. Dia merasa takut kalau kejahatannya akan terbongkar. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena dia tidak konsentrasi, sekali lagi juaranya pasti Banu, Kak Mora. Betul sekali adik-adik. Jadi Banu tetap menunjukkan ketangguhannya. Meskipun tidak ada lagi jembatan yang menghubungkan antara desanya dengan desa sebelah tempat dia sekolah, dia tetap saja berangkat sekolah, bahkan menceburkan diri dulu ke sungai. Nah, akhirnya Badu merasa menyesal pastinya. Orang jahat, mana ada orang jahat hidupnya damai. Betul. Akhirnya Badu merasa menyesal dan berkata kepada Banu, "Oh, Banu, apa sih yang membuatmu begitu tangguh?"
Aku hanya ingat pesan ayahku. Kata ayahku, kalau mau jadi orang yang bermanfaat, kamu harus hebat. Dan ketika kamu mau jadi orang hebat, kamu harus selalu bersemangat. Tidak peduli apapun yang menghalangimu. Oh, begitu ya. Berarti aku salah ya. Aku berharap kamu bisa aku kalahkan. Kalahkan aku, Badu, tapi dengan cara yang baik. Oh, baiklah kalau begitu kita berkompetisi sehat mulai sekarang. Nah, adik-adik, mulai saat itu Badu dan Banu bersaing secara sehat. Akan tetapi karena Banu yang memiliki hati bersih, maka Allah selalu memberi pertolongan untuknya. Aku juga mau ditolong sama Allah terus, Kak Mora. Adik-adik juga kan yang ada di rumah? Itu cerita dari Kak Mora Dan Igos. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.